Ya, masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Pak. Izin dong. Ya, silakan duduk. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Pak Irfan ya, gimana Pak Irfan? Ini ada perlu sedikit dong. Iya. Gimana Pak Irfan? Ini gimana dok ya? Jadi kan perokok dok. Kalau mau berhenti rokok gimana kira-kira dok? Ada nggak solusi? Iya. Sebelumnya saya bisa tahu nama lengkap? Irfan Muhabibi dok. Pak Irfan Muhabibi. Usianya berapa Pak Irfan? 45 tahun. 45 tahun. Masih muda ya? Masih muda dok. Masih kurang 2 bulan juga. Iya, masih muda ini. Alamatnya di mana tinggalnya? Alamatnya Sungai Raya Kota Bumi dok. Sungai Raya. Oke. Jadi gimana Pak Irfan tadi? Tujuannya ke sini mau konsultasi gitu ya? Iya, langsung dok. Ya, gimana lah caranya biar bisa agak mengurangi bagi kita kalau tidak bisa berhenti sama sekali kan? Karena kan ya rokok juga lama-lama juga nggak enak juga, nggak enak semuanya dok. Nggak enak semuanya ya? Enak semuanya. Apa aja tuh nggak enak? Kantong dompet tuh nggak enak dok. Sebenarnya alhamdulillah itu Pak Irfan sudah bisa apa namanya ya. Menyampaikan kalau rokok itu nggak enak juga gitu ya. Iya. Untuk dompetnya pengaruh juga untuk kesehatan. Nah Pak Irfan ini sudah merokok sejak kapan nih Pak? Kalau rokok putus nyambung dok. Putus nyambung Putus ya? nyambung udah kayak orang pacaran dok. Oh gitu ya? Awal sekali kapan itu? Awal sekali dulu tahun 97. 97. 97 Pas sekolah itu ya? masuk sekolah kelas 3 Kelas 3 tuh nih? SPK tuh. Oh, masuk SPK merokok Ya, pulang itu 3 tahun berhenti. Terus kambuh lagi tahun 2006. Tahun 2006 Ya, sampai dengan 2008. kambuh. Kambuh lagi. Terus? Terus kambuh lagi tahun 2011 sampai 2014. Oh, putus nyambung Putus tahun nyambung, ya? Dok. 2000 berapa? 11 sampai dengan 2014. Oke, terus? Terakhir Covid dok, 2020 sampai sekarang dok. Masih merokok maksudnya? Iya, mulai lagi rokok lagi 2020 nyambung lagi. 2020 sampai Rokok lagi sampai sekarang. Oke. Nah ini belum Belum bisa berhenti. Berhenti lagi dok. Nah, Bisanya ngurangi dok. mengurangi apa itu? Ngurangi rokoknya dari bungkusnya. Iya, saya kira ngurangi dari temannya jadi. Oke. Nah, kalau pas ngerokok itu biasanya sehari berapa bungkus atau berapa batang? Nggak banyak sih dok rokok sehari dok. Berapa itu? Biasanya cuma 2 dok. Dua apa nih? 2 bungkus. 2 bungkus. 2 bungkus. 2 bungkus per hari ya? Iya. Oh, gitu. Kalau sampai begadang malam ya agak lebih dikit atau. Oh gitu ya. Tapi rata-rata 2 bungkus 2 bungkus per hari. Oke. 2 bungkus per hari lumayan juga itu. Harga rokok berapa tuh sebungkusnya? 30.000 lah dok. 30.000. Iya, 60.000 50.000 sehari. sehari semalam dok. Sehari semalam ya. Dan itu biasanya tiap hari kan? Tiap hari dok. Nggak ada liburnya kayak kerja gitu. Alhamdulillah dok. Ada. Iya. Lembur terus. Nambah terus kan. Jadi dari Senin ketemu Senin Iya. dan seterusnya ya. Lembur terus. Kalau kita hitung 60.000 dikali 30 hari berarti kira. Ya, sekitar berapa ratus lah. 1.800.000 ya. Untuk rokok ya. Untuk rokok. Wah, luar biasa. Per bulan. Per bulan. Iya, per setahun. Iya. Banyak juga dok. Banyak juga ini kalau misalnya dikali setahun Iya, dapat motor Jeep 1. dapat motor ini. Dapat motor Jeep 1 ini. Ini bisa berapa kalau setahun nih? Dapat Ya, 18 juta. Setelah tambah Berarti hampir sekitar 2 juta. 20 juta. berarti 1 tahun setengah udah bisa umroh. Udah ada umroh ya. Bisa umroh itu. Setengah umroh juga. Bisa umroh jadi setiap tahun tengah umroh gitu banyak banget. Tapi yang kalau berhenti uang nggak kumpul dong. Orang kumpul ya. Nah ini solusinya gimana dong? Iya. Oke, jadi memang Pak Irfan kerja di mana nih? Pak Irfan? Dinas Kesehatan. Oh, di Dinkes. Nah, Pak Irfan sendiri yang Pak Irfan tahu tentang bahaya rokok itu seperti apa Pak Irfan? Ya umum sih dok ya. Umum banyak orang juga. Iya. Pasti. Oh iya.
biasanya kan ke arah lain, jadinya bisa ke orang ke paru-paru atau ke ini kan penyakit kanker gitu ya. kalau akhirnya juga kan kita kelompok sendiri juga sebenarnya kanker dan diganggu juga. Sebenarnya tahu loh, cuma jadi tadi sudah jadi candu loh. Nah betul, nah itu kata kuncinya. Jadi saya yakin sebenarnya para perokok ya, penikmat rokok ini sebenarnya sudah paham bahaya dari rokok sebetulnya. Cuma karena tadi yang Pak Irfan bilang tadi, karena di dalam rokok itu ada candunya, nikotin itu kan, nah nikotin itu memang membuat kecanduan yang nggak mudah orang untuk berhenti merokok. Saya pernah ketemu beberapa pasien saya, sebenarnya mereka kepengen mau betul untuk bisa merokok, tapi memang sulit. Karena mungkin ya tadi ya faktor dari candu nikotin tadi yang buat ketergantungan, dan juga kalau seandainya di stop itu kan ada efek namanya withdrawal. Jadi kalau di stop nanti misalnya jadi gelisah, mudah marah, berat badan. Jadi kalau Pak Irfan nggak perlu lagi ya, berat badan naik gitu. Berat badan Justru bisa awalnya ngerokok karena pengen ngurangin berat badan, katanya kalau rokok kan bisa ngurangin berat badan. Iya. Tapi nyatanya nggak juga. Enggak juga ya. Nah jadi itu memang yang buat sulit berhenti merokok itu karena ada nikotinnya. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit. Nikotin itu yang waktu dihisap dengan si perokok, dengan Pak Irfan, nikotin itu masuk ke dalam paru-paru. Nah di paru-paru itu nanti masuk ke dalam darah dan dibawa ke otak nikotin itu. Nah nikotin yang dibawa ke otak itu yang diterima dengan reseptor namanya di otak itu akan mengeluarkan zat namanya dopamin. Nah dopamin ini yang menimbulkan rasa rileks, santai, senang, rasa rileks gitu. Ya kan kata bagi perokok katanya kalau udah merokok itu kayaknya santai gitu ya. Apalagi habis makan siang gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya. Biasa aja. Biasa aja. Ya. Iya. Nah tapi memang yang buat tadi kecanduan tadi dari nikotin, kemudian tadi yang dihisap tadi ke otak, kemudian keluar dopamin itu. Dan dopamin itu yang menimbulkan efek rileks, santai, yang menyenangkan tadi. Nah tapi permasalahannya dopamin itu dia dalam waktu tertentu itu akan turun kadar dopaminnya. Nah nanti otak minta lagi nih, mana nih dopaminnya? Akhirnya Pak Irfan merokok lagi. Sebenarnya siklus ketergantungannya seperti itu yang nggak mudah untuk seseorang bisa berhenti merokok. Tapi kalau saya lihat Pak Irfan ini sebenarnya sudah ada keinginan yang kuat sebetulnya untuk berhenti merokok. Iya, pengen sih sebenarnya kan banyak disampaikan juga utama dari anak kan. Iya betul. Perempuan pengen anaknya bapaknya berhenti merokok. Iya, istrinya juga mungkin pengennya juga pasti kan sih pengennya uang juta 800 tadi kan jatuh istrinya loh. Merokok. Lumayan untuk bendahara ya. Iya. Untuk Tapi bendahara. masih belum bisa. Jadi untuk melepaskan rokok itu masih agak berat. Kadang-kadang kita masih agak ngeyel juga sih kalau kita tahu. Iya. Utamanya anak gitu kan. Betul. Artinya sebenarnya nggak terlalu sulit karena bahaya rokok Pak Irfan juga sudah memahami, apalagi orang kesehatan kan sudah paham. Cuman tadi memang masalah kecanduan tadi itu yang memang nggak mudah untuk seseorang tuh bisa berhenti merokok. Nah selama ini upaya apa Pak Irfan yang sudah pernah dilakukan untuk berhenti merokok itu? Kalau di rumah malah saya berusaha untuk nggak merokok sama sekali, saya upayakan. Jadi kalau di rumah saya tidak keluar dari rumah gitu kan. Saya rokok saya taruh kalau di lemari atau dekat TV gitu kan, di TV. Tujuannya saya tidak merokok, dan rumah memang tidak merokok. Karena ada dalam rumah tuh dari keluarga emang dalam rumah tidak merokok. Artinya dari lingkungan keluarga sebenarnya sudah support supaya Pak Irfan berhenti merokok sebetulnya. Jadi kalau di rumah nggak merokok ya? Merokok. Jadi kalau keluar rumah, iya. Terus sudah bagus itu. Ya tinggal selain itu apa upaya yang pernah dilakukan? Atau gini, tadi Pak Irfan bilang kan putus nyambung. Itu gimana bisa putus nyambungnya? Nah, niat awal dulu niat. Memang niat. Nah, misalnya mau menimbulkan niat itu niat berhenti gitu ya. Dulu itu begitu saya punya niat besok mau berhenti apa risiko itu saya berhenti. Oh gitu. Mau ada rasa asam di mulut, mau rasa nggak nyaman, saya tetap berhenti. Iya. Dan itu berhasil.
mungkin di 2 minggu awal rasanya agak beda, tapi Iya. berhasil. Kemudian Tapi ini yang sekarang ini terakhir ini kan sebenarnya karena pasca COVID, di COVID itu kan kita nggak punya aktivitas lain, akhirnya larinya untuk apa ya, untuk jadi aktivitas lain di ini pelarian akhirnya rokok, karena kalau itu pun nyalain nyamuk kan. Jadi akhirnya diproaktif lagi. Oke, berarti memang sebenarnya gini Pak Irfan, ada 3 cara paling tidak untuk berhenti merokok. Yang paling manjur, yang paling cepat untuk berhenti merokok, yang sudah pernah Pak Irfan lakukan itu sebetulnya. Niat saya mau berhenti merokok dan itu biasanya berhasil. Dan biasanya nggak ngulang, cuma nggak tahu ini kok bisa bolak balik ini ya. Biasanya kalau sudah niat kuat untuk tidak merokok itu biasanya berhasil kalau sudah timbul dari diri sendiri. Gitu. Terlalu banyak masalah kok itu. Oh, mungkin banyak masalah ini, jadi karena timbulnya ada masalah, betul ya, karena kan kadang-kadang orang bagi perokok itu yang pernah saya tanya, kalau misalnya dia ada masalah dengan dia ngerokok merenung katanya bisa selesai tuh katanya masalahnya, tapi ya saya kira ya nggak tepat juga lah istilahnya gitu ya. Kemarin masalahnya kan COVID, jadi masalah juga, kembali rokok lagi kan. Iya. Oke, jadi memang Pak Irfan untuk berhenti merokok itu ada 3 cara yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, niat langsung untuk berhenti, itu yang paling tepat. Kemudian yang kedua, bisa juga dilakukan dengan cara mengurangi jumlah. Misalnya Pak Irfan tadi menyampaikan kalau merokok sehari 2 bungkus berarti. 2 bungkus itu, 1 bungkus berapa sih isinya? Berapa? 16 ya. Nah 16 itu kan nggak langsung dirokok semua kan? Satu-satu. Nah itu bisa dikurangi jumlahnya. Misalnya dari 2 bungkus dikurangi jadi misalnya ya 1,5 atau 1 bungkus, nanti dikurangi lagi dan seterusnya. Atau misalnya kalau sehari berapa 16 batang, mungkin bisa dikurangi pelan-pelan. Nah nanti kalau sudah bisa dilakukan terus-menerus, ya otomatis kan itu berkurang akhirnya berhenti merokok. Nah kalau cara yang kedua ini nggak berhasil juga, bisa juga dengan cara mengurangi waktunya. Nah biasanya Pak Irfan merokok kalau pagi bangun tidur jam berapa? Kalau pagi nggak pasti, karena kan nggak masih di rumah tuh. Oh iya. Udah keluar rumah baru. Oke. Biasanya kalau keluar rumah jam berapa? Jam kantor itu kan jam 7. Jam 7 ya. Jam 7 sudah mulai merokok berarti. Sudah mulai. Sudah mulai awal gitu ya. Keluar merokok. Berangkat kerja. Artinya gini Pak Irfan bisa mencoba yang cara yang ketiga, misalnya kalau hari ini mulai jam 7, nah besok merokoknya tuh dimundurkan lagi. Nah, dimundurkan lagi. Misalnya mulai jam 8. Nah, besoknya lagi jam 9, besoknya lagi jam 10 terus seperti itu. Nah, ini juga bisa salah satu cara nanti pada akhirnya bisa mengurangi atau berhenti merokok itu. Tapi memang saran saya yang cara yang pertama, ya bismillah diniatkan untuk berhenti merokok karena tadi pertimbangan kesehatan, ya terus keluarga di rumah juga sebenarnya mendukung untuk Pak Irfan berhenti merokok. Kemudian manfaat ekonominya ini luar biasa ya Pak Irfan. 20 juta banyak banget ini. 20 juta. Nah, Pak Irfan tahu nggak perusahaan orang kaya di Indonesia itu salah satunya adalah pengusaha rokok yang termasuk orang terkaya di Indonesia. Yang uniknya, orang terkaya di Indonesia itu dia melarang keras keluarganya itu untuk merokok. Coba. Artinya ada pertanyaan buat kita, kenapa kok dia pengusaha kalau rokok itu memang bagus, ya keluarganya pasti ditawarin, dikasih rokok. Tapi justru keluarga dari yang perusahaan rokok ini itu dilarang keras untuk merokok. Kalau menurut saya sih memang karena itu ada dampak, bukan ada banyak dampak negatifnya sehingga dia paham dan dia tidak memperbolehkan keluarganya untuk merokok. Mungkin itu Pak Irfan sementara ya, ini yang bisa saya berikan dan sampaikan. Ini kalau saya lihat sih memang Pak Irfan ini sebetulnya sudah cukup memahami tentang bahaya rokok. Kemudian keinginan untuk berhenti merokok itu juga saya sebetulnya sudah ada. Tinggal mungkin nanti diniatkan dan lingkungan juga ya memang berpengaruh juga ya, lingkungan keluarga lah terutama, kemudian di kantor gitu kan.
kalau banyak nongkrong di kantin ya jadi ngerokok terus. Iya, iya. Iya, iya. Oke, mungkin itu dulu Pak Irfan. Terima kasih. Nanti kita bisa konsultasi mungkin minggu depan, Ya, kita bisa ngobrol lagi. Nanti hambatan apa yang dialami bisa kita konsultasi. Insyaallah coba saya akan coba Iya. sarannya dokter tadi. Iya. Mudah-mudahan nanti ada hasil lah yang bisa jadi apa ya pertimbangan kita. Mungkin Iya. saya lah utamanya saya untuk berhenti dari rokok tadi. Itu aja. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Sama-sama. Ya, terima kasih. Saya